Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Finaina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen kurikulum dan pengembangannya. Dalam komponen kurikulum dan pengembangannya, di sini komponen kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu komponen tujuan, yang kedua yaitu komponen isi atau materi pembelajaran, yang ketiga yaitu komponen metode ataupun strategi, dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Nah, yang pertama di sini yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan, di mana rumusan tujuan itu menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Nah, tujuan pendidikan itu pada hakikatnya memiliki klasifikasi, dari mulai tujuan yang sangat umum sampai dengan tujuan yang khusus, yang sifatnya itu spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi, di mana tujuan pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, tujuan pendidikan umum itu biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan juga filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Nah, tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia itu bersumber dari sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi bahwasannya pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan meningkatkan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu tujuan institusional, di mana tujuan institusional ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Nah, tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan dalam jenjang setiap lembaga pendidikan. Misalnya jenjang pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan juga pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, di mana tujuan kurikuler ini merupakan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk dapat mencapai tujuan pendidikan. Nah, dengan demikian, tujuan kurikuler itu harus dapat membentuk untuk dapat diharapkan mencapai tujuan institusional. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan lanjutan dari tujuan kurikuler yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mereka mempelajari bahasan pembelajaran dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena di sini seperti kita ketahui bahwasannya hanya gurulah yang memahami kondisi lapangan, termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Oleh karena itu, menjabarkan tujuan pembelajaran merupakan tugas dari seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu menurut Bloom dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objectives yang terbit pada tahun 1965, Bloom menyatakan bahwasannya bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan itu dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi ataupun 3 domain, yaitu yang pertama domain kognitif, yang kedua afektif, dan juga yang terakhir psikomotor. Nah, yang pertama yaitu domain kognitif, di mana domain kognitif ini adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat, kemampuan dan juga kemampuan memecahkan masalah. Nah, yang kedua yaitu domain afektif, di mana domain afektif ini berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Nah, domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tergantung sebagai suatu objek manakala seseorang tersebut memiliki domain kognitif tingkat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu domain psikomotor. Nah, domain psikomotor ini merupakan tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill dari seseorang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah.
Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu mengenai komponen kurikulum. Nah, di sini selanjutnya ada komponen isi atau materi, di mana komponen isi kurikulum ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Isi dari kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan ataupun materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi materi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada komponen metode atau strategi. Nah, komponen metode atau strategi ini merupakan komponen ketiga kurikulum. Komponen ini memiliki peran yang sangat penting karena sangat mempengaruhi terhadap hasil dari implementasi kurikulum itu sendiri. Di mana seorang pendidik harus berupaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun sebelumnya agar hal itu sesuai dan selaras antara rencana dan tujuan atau hasil dari pembelajaran yang dicapai, sehingga proses pembelajaran berjalan secara optimal. Menurut Roy Killer, ada dua strategi atau pendekatan yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan teacher-centered approach. Dalam strategi ini, seorang guru berperan sebagai sumber dan juga patokan dalam berjalannya proses pembelajaran. Materi dan wawasan yang akan diterima oleh siswa akan bersumber seluruhnya dari materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua ada strategi student center approach, di mana strategi ini menjadikan seorang siswa sebagai pusat dari adanya pembelajaran. Seorang siswa diberikan kebebasan untuk mencari wawasan dan materi dari berbagai media, tidak hanya terpatok dengan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, peran guru di sini hanyalah sebagai mediator ataupun fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian komponen terakhir dari kurikulum itu ada komponen evaluasi. Nah, secara komprehensif, komponen evaluasi dapat ditinjau dari 3 dimensi. Masing-masing dimensi memiliki 2 komponen. Yang pertama ada dimensi 1. Dalam dimensi 1 ini terdapat komponen formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Adapun evaluasi sumatif adalah proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester. Kemudian ada dimensi 2. Di dalam dimensi 2 ini ada komponen proses dan produk. Dalam komponen proses yang dievaluasi adalah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Sedangkan dalam komponen produk yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang telah tercapai dari adanya kurikulum. Kemudian di dimensi 3 ada komponen operasi dan hasil belajar siswa. Nah, dalam komponen operasi yang dievaluasi adalah keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan desain, implementasi, sampai dengan penilaian. Sedangkan dalam komponen hasil belajar siswa yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa yang berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum dan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum, di mana istilah pengembangan kurikulum berhubungan dengan proses implementasi kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kaswell menyatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya, yaitu melaksanakan pembelajaran untuk membantu siswa belajar. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, yang di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum, ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan. Selanjutnya, penerapan kurikulum, atau bisa disebut juga implementasi kurikulum, yang berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Dan selanjutnya, evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dalam pengembangan kurikulum, yaitu untuk menentukan seberapa besar hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum. Ada 6 langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
identifikasi kebutuhan pendidikan. Artinya, pengembangan kurikulum diawali dengan identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis tenaga terampil dan profesional yang dibutuhkan dalam satu bidang pekerjaan. Yang kedua, analisis dan pengukuran kebutuhan pendidikan, di mana untuk setiap jenis dan tingkat kualifikasi, keterampilan atau keahlian, dianalisislah tugas-tugas atau peranan yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, penyusunan desain kurikulum, di mana dalam langkah ini merumuskan tujuan, isi atau bahan ajar, proses atau metode pembelajaran, media serta evaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, validasi kurikulum atau uji coba dan penyempurnaan. Kegiatan ini dilakukan minimal pada satu kelas angkatan pertama. Selama uji coba kegiatan evaluasi dan mentoring secara terus-menerus. Berdasarkan hasil evaluasi dan mentoring ini, maka diadakanlah penyempurnaan. Dan yang kelima, implementasi kurikulum, di mana desain kurikulum yang telah disempurnakan kemudian diimplementasikan pada seluruh kelas selama masa pendidikan atau pelatihan. Dan yang keenam, evaluasi kurikulum. Artinya, selama implementasi, pada prinsipnya dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi ditunjukkan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, dan hambatan yang dihadapi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.